maka perilaku itu sangat sulit untuk dilakukan gitu. Juga bisa nanti mempengaruhi kesehatan. Itu udah jelas pasti mempengaruhi. Halo Pak Batiar. Halo Pak Kris. Kita jumpa lagi nih membahas opini yang ada di masyarakat. Nah, kali ini banyak anggapan bahwa perilaku di daerah ini mempengaruhi kesehatan. Apakah benar atau seperti apa, Pak? Ya, itu fakta ya. Jadi emang perilaku itu di suatu daerah mempengaruhi terkait dengan kesehatan penduduknya ya kan. Itu emang fakta ya. Kenapa saya bilang fakta? Itu menurut opini saya ya. Jadi karena contoh gini Pak, penduduk di desa dengan penduduk di kota itu pasti akan berbeda ya kan? Perilakunya pasti akan berbeda. Otomatis jenis penyakitnya pun akan berbeda ya kan? Oh gitu. Ya, jadi kayak contoh di kota, perkotaan kita banyak sekali masyarakat di perkotaan itu yang mengalami stres ya. Daya stresnya tinggi gitu ya kan. Daya serap stres ya. Terkait entah itu terkait dengan pekerjaan mereka, ada yang baru gajian udah habis buat bayar cicilan gitu ya kan. Ya, sedangkan di desa mungkin sama, daya stresnya tinggi, cuma tidak sebanyak di kota seperti itu. Berarti kalau Bapak tadi sampaikan perilaku di kota misalnya disebabkan oleh stres, tuntutan pekerjaan mungkin yang menyebabkan stres ya. Nah, kalau di desa, nah biasanya yang mengganggu kesehatan ini perilaku yang seperti apa, Pak? Atau bagaimana, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau terkait ngomong perilaku di desa itu seperti apa sih yang mempengaruhi kesehatan ya? Kalau stres mungkin sama-sama ya, kalau di desa sama di kota. Kalau di kota mungkin stres karena pekerjaan. Ya, beban hidupnya beda ya. Beban hidupnya beda. Kalau di desa mungkin sama nih stresnya. Sama-sama beban hidup, cuman dia stres karena omongan tetangga. Biasanya ya kan. Tetangga yang julid ya. Yang julid ya kan. Di bawah hati gitu ya kan. Tanyain kapan nikah. Kayak gitu ya kan. Nah, sama-sama stres tapi beda konteks ini. Jadi kapan, Pak? Doakan gitu ya kan. Oke. Berarti kalau kita bilang perilaku, misalnya kalau contohnya kebersihan deh, apakah ini sama sih Pak dengan kota, dengan desa atau daerah tertentu ada perilaku yang misalnya mengkonsumsi makanan yang kurang matang? Iya. Nah ini juga bisa nanti mempengaruhi kesehatan atau bagaimana Pak? Ya kalau itu udah jelas pasti mempengaruhi Pak ya. Contoh kita di saudara kita yang di timur di Papua contohnya ya kan, kita lihat mereka bahwa konsumsi makanannya itu mungkin ada beberapa yang kurang matang gitu ya kan, karena itu terjadi penyakit-penyakit tertentu kayak diare contohnya, banyak yang terjadi diare ya kan, karena saya pernah dulu ke daerah Sumba ya, di daerah Sumba itu emang budaya mereka atau adat mereka itu mengkonsumsi daging-daging merah ya kan. Nah itu ada beberapa yang tidak dimasak atau kurang matang gitu contohnya. Mungkin bukan budayanya yang tidak memasak atau kurang matang ya. Mungkin pada saat acara itu karena kelelahan atau apa jadi dimasaknya tidak matang kayak gitu. Karena acara-acara adat kita pasti acara-acara sangat besar ya kan. Dari situ kan otomatis penyakitnya berbeda. Contoh kayak di Papua juga daya malarianya itu, penyakit malaria kan sangat tinggi di Papua, beda dengan ketika di Jawa. Di Jawa hampir nggak ada ya kan, karena dari struktur geografisnya, geografis wilayahnya itu menentukan juga gitu. Kayak penyakit yang di pegunungan dengan di pantai itu pasti berbeda juga ya kan, seperti itu. Ya dengan daerah mungkin tropis, panas ya. Kalau saya tertarik tadi yang Bapak bilang pas mungkin ke Sumba ya. Nah ke Sumba itu memang cara pengolahan makanannya seperti apa sih Pak? Daging itu Pak? Ya jadi kebetulan saya waktu itu di Sumba ya. Di Sumba kebetulan ada tradisi adat yang apa saya lupa namanya. Itu emang mereka sedang memasak-masak masakan gitu ya kan. Masak-masak masakan emang dalam kondisi yang rame-rame gitu. Jadi emang masakan itu dimasak kayak model semur gitu. Ada juga yang dibakar kayak gitu ya kan. Nah itu mungkin pengolahannya yang kurang steril atau apa gitu, sempat terjadi sampai keracunan makanan kayak gitu.
Terus kayak contoh di Papua kan ada yang namanya bakar batu, Pak. Kalau pernah lihat ya kan, Ya, pernah ya. baca bakar batu. Nah, itu bakar batu Yang makanannya taruh di batu tanah gitu, ya, itu kan. habis itu ditutupin. Itu ya mungkin ada yang matang, mungkin ada yang enggak kan gitu. Karena daya panas dari serapan batu itu kan ada yang berbeda-beda, suhunya kan berbeda-beda gitu. Ya mungkin juga makanan yang mau dimasak terlalu banyak. Terlalu banyak, dan kehigienisannya pun juga tidak diperhitungkan kayak gitu ya kan. Yang penting udah matang aja seperti itu. Oke, berarti di Sumba dulu itu cara masaknya mungkin sudah pakai rempah-rempah ya? Sudah pakai rempah-rempah, cuman Kurang mateng. mungkin ya. Oke. Karena kalau kayak di Sumba kita bicara adat ya kan. Ya. Kayak pernikahan aja motong babi sampai berapa puluh ekor. Berapa puluh ekor, sedangkan kita yang kalau di kota nih satu ekor aja udah banyak nih. Di Ya, sana ya. berpuluh-puluh ekor ya kan. Babi, kuda, Ya, mungkin kerbau gitu ya kan. di daerah kan biasanya kan satu desa itu kan semua Semua kenal. kenal, Ya mungkin ya bikin undang untuk 7 malam gitu ya. Iya. Jadi mungkin yang yang diperlukan juga banyak, dan tenaga masaknya ya gitu-gitu aja. Gitu aja. Dan kecapean mungkin ya. Itu faktor juga perilaku lah ya, Perilakunya. kita bilang ya. Nah, kalau banyak saya jumpain di daerah yang maaf katanya buang air besarnya masih di sungai, Ya. cuci dan ngambil air untuk diminum, dimasak itu satu wadah sungai. Nah, ini termasuk perilaku yang seperti apa sih, Pak? Ya, ini termasuk perilaku yang sulit untuk kita ini ya, karena kadang itu udah menjadi ciri khas atau budaya di suatu daerah tertentu ya. Saya dulu pernah di Jember, di daerah Jember itu, di daerah Lumajang itu ada sebuah desa gitu ya kan. Itu emang warganya itu emang tidak memiliki MCK. Jadi emang kalau mereka keseharian MCK itu di sungai gitu. Sempat emang dinas terkait sudah memberikan edukasi segala macam untuk merubah perilaku tersebut gitu. Jadi tapi karena itu sudah turun menurun mungkin ya Pak, mungkin udah jadi budaya juga gitu, turun menurun, maka perilaku itu sangat sulit untuk dilakukan gitu. Kita udah dinas terkait itu udah memberikan MCK nih di masing-masing, Secara free ya, difasilitasi oleh pemerintah. Cuman kadang nggak dipakai juga, tetap aja ke sungai gitu, karena kebiasaannya ini ya udah ke sungai gitu. Jadi merubah perilaku kebiasaan ini yang sulit sebenarnya gitu. Ya kalau kita mikir ya, Udah dikasih free ya kan, ya tinggal bukan, make gitu. bukan itunya Pak. Kita bangun tidur, kita mau beraktivitas, kita harus ngambil peralatan mandi ke sungai dulu. Ke sungai dulu. Dan mungkin bisa jaraknya 5 kilo Ya, gitu ya. Ya kan itu membuang waktu kalau kalau versinya saya Kita, ya. ya kan? Jadi ya kan alangkah baiknya kalau misalnya kamar mandi itu ya belakang rumah misalnya. Itu kan sangat menghemat waktu. Tetapi di Jember malahan ada tradisi ataupun perilaku yang menolak gitu ya Pak ya. Ya. Kemarin sih sebenarnya sempat kita apa ya, kayak ditanya apa sih sebenarnya penyebabnya kenapa perilaku itu masih tetap di sana ya kan. Nah, sebenarnya mereka itu beranggapan seperti ini, Pak. Jadi kayak kalau kita pagi-pagi nih ke sungai gitu, kita tuh berinteraksi nih dengan warga sekitar gitu. Ada interaksi gitu ya kan. Sedangkan kalau kita tidak tidak pergi atau melakukan di kamar mandi masing-masing, interaksi itu kan terputus gitu. Jadi kan silaturahminya itu katanya nanti akan bisa terputus. Itu kayak kan ibaratnya itu jadi kayak sebuah budaya tersendiri kan jadinya gitu. Dan gosipnya nggak menyebar ya. Nah, itu. Tapi kan sekarang udah canggih, sudah ada handphone, ada grup WhatsApp, ada segala macam. Kan gosip itu juga tetap jalan ya. Di grup keluarga. Iya, di grup keluarga ya. Berarti ya itulah mungkin salah satu keunikan dari Indonesia sendiri ya. Memiliki banyak budaya, banyak daerah, banyak bahasa, dan banyak perilakunya. Nah, tetapi memang sangat penting perilaku ini ya, kalau untuk namanya kesehatan ya kita harus juga menggunakan perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik itu kalau versinya Bapak seperti apa sih Pak?
Ya kalau perilaku yang baik sebenarnya dari pola hidup ya. Untuk kesehatan ya. Untuk kesehatannya itu dari pola hidup kita sih sebenarnya. Jadi terkait dengan pola hidup kita seperti apa. Jadi kayak konsumsi makanan kita itu apakah udah memenuhi, kalau zaman dulu namanya 4 sehat 5 sempurna gitu ya kan. Apakah itu udah terpenuhi atau belum gitu. Jadi terus kayak olahraga kita juga harus teratur ya kan. Kita makan sehat tapi tidak olahraga kan sama aja. Ibaratnya bohong gitu ya kan, nggak ada olahraganya. Terus kita juga menghindari bahan-bahan adiktif juga ya kan, Pak? Kayak menghindari minum alkohol, micin ya kan. Terus kayak rokok juga mungkin kita kurangin ya kan, untuk kesehatan ya kan. Dari bungkusnya Pak ya? Dari bungkusnya itu. Sebenarnya kayak gitu-gitu udah pemerintah pun udah mengedukasi masyarakat, cuman masyarakatnya sendiri yang kurang ya kan. Dan katanya kalau laki-laki nggak merokok nggak maco gitu. Sebenarnya saya ada solusi sih Pak untuk pemerintah gitu ya kan. Ketika kayak gitu jangan ditampilkan efek penyakitnya. Karena kalau masyarakat kita ditampilkan efek penyakitnya digambar, nggak bakalan nih. Udah biasa. Tempelkan harga dari penyakit itu. Nah, sekian gitu. Contoh, kena kanker, biaya operasi 50 juta. Mikir nih. Masuk ke rumah sakit. Itu biaya misalnya sakit paru-paru. Ini budgetnya 200 juta. Pasti mikir 2 kali nih kita. Iya. Karena masyarakat kita nggak takut sama penyakit, tapi takut sama kekurangan ekonomi sebenarnya. Oke. Baik. Berarti sebenarnya kalau masalah perilaku ini ya di daerah sangat berbeda-beda, dan yang paling penting yang tadi Bapak sampaikan ya kita jaga pola pikir, pola makan. Nah, ini juga nanti sangat menentukan kesehatan untuk diri kita sendiri ya Pak ya. Oke, thank you Pak.